Halo Sobat Brilio, kembali lagi di Brilio Horor bersama aku Dian Suantari. Seperti biasa aku akan menemani kalian dengan cerita-cerita horor yang tidak hanya menyeramkan, tapi juga menarik untuk dibahas. Di episode kali ini kita akan membahas tentang lampor. Nah, sebagian dari kalian mungkin belum familiar dengan cerita lampor ini. Nah, seperti apa itu lampor? Apa saja mitos atau cerita-cerita dari orang-orang yang mungkin pernah mengalaminya? Simak di sini. Secara harfiah, kata lampor artinya kegaduhan atau gaduh. Istilah ini berkaitan dengan kepercayaan bahwa lampor adalah iring-iringan Nyi Roro Kidul yang melintas. Suara gaduh itu dipercaya berasal dari kuda-kuda yang melewati pemukiman warga. Sedangkan menurut KBBI, lampor adalah makhluk halus yang bergerak beriringan. Lampor sendiri secara umum diketahui sebagai urban legend atau kisah mistis dari tanah Jawa, khususnya Jawa Tengah dan Jawa Timur. Nah, melansir beberapa sumber, menurut mitos Jawa, lampor artinya iblis, setan atau roh jahat yang membawa keranda terbang saat malam tiba. Keranda itu akan tampak terbang atau melayang sendiri karena dibawa oleh makhluk-makhluk tak kasat mata, dan mereka akan lalu lalang di lokasi tertentu di malam hari. Konon katanya jika ada orang yang melihat lampor pada malam hari, maka orang itu akan hilang atau tidak pernah kembali. Ada juga yang percaya lampor adalah iring-iringan pasukan Nyi Roro Kidul yang sedang melakukan perjalanan dari Laut Selatan menuju Keraton Yogyakarta atau Gunung Merapi. Keranda itu diterbangkan oleh angin dari Laut Selatan hingga akhirnya melintas melewati daerah-daerah tertentu. Makanya banyak yang meyakini kemunculan lampor akan ditandai dengan adanya angin kencang dari arah Laut Selatan yang berhembus ke beberapa daerah. Sehingga ketika angin itu datang, para warga yang percaya dengan adanya lampor akan beramai-ramai membuat suara gaduh atau suara berisik dengan cara memukul kentungan yang tujuannya adalah agar lampor tidak singgah ke desa mereka. Hingga ketika angin itu datang, para warga yang percaya dengan adanya lampor ini akan membuat suara keramaian atau kegaduhan dengan cara memukul kentongan. Nah, hal ini bertujuan agar lampor tidak singgah ke desa mereka. Kedatangan lampor bagi masyarakat Jawa kerap dikaitkan dengan malapetaka dalam bentuk wabah penyakit atau bahkan kematian massal kepada para warga di suatu desa yang dilewati oleh lampor tersebut. Wujud lampor sendiri diceritakan ada beberapa macam. Meski yang paling terkenal adalah keranda terbang, tapi ada juga yang menyebut lampor memiliki wujud seperti bola arwah. Adapun versi lebih seramnya lagi yang menyebut bahwa lampor berwujud makhluk hitam tinggi besar yang melayang dengan wajah rusak dan mata merah menyala seperti terbakar. Kisah tentang lampor sebenarnya sudah ada sejak tahun 1960-an. Nah, kemudian lampor ini kembali mencuat ceritanya pada masa COVID-19 yang lalu. Karena hal ini disangkut pautkan dengan banyaknya warga yang sakit ataupun meninggal, sehingga beberapa masyarakat ini percaya bahwa hal tersebut diakibatkan karena hadirnya atau kemunculan lampor di desa mereka. Kemudian pada akhir tahun lalu beredar beberapa video yang disebut-sebut sebagai penampakan lampor. Viralnya video-video tersebut lantas membuat orang-orang meyakini bahwa itu adalah bukti keberadaan lampor. Video yang cukup merinding ini sudah beredar luas di media sosial. Nah, video pertama ini datang dari seorang pemilik akun TikTok @bang_jo26. Di video ini dia menunjukkan suasana sebuah desa yang disebutnya itu terletak di Malang. Jika dilihat sekilas, desa ini tampak normal-normal saja, yaitu suasana malam hari yang sepi dan biasa saja. Tapi ternyata ada objek seperti keranda mayat yang terbang di antara pepohonan dan rumah warga. Warga setempat yang percaya dengan lampor ini pun langsung panik dan bahkan beberapa dari mereka memilih untuk mengungsi. Melansir keterangan video, semenjak kemunculan keranda terbang tersebut, warga di desa itu selalu menyiapkan dianggan
Atau jika dilihat dalam video itu seperti semacam kayu atau kumpulan bambu yang dibakar sebelum menjelang maghrib untuk mencegah kedatangan lampor. Jika tadi penampakan lampor berwujud keranda terbang, di video kedua ini nggak kalah bikin merinding Sobat Brilio. Tapi sebelum kalian lihat videonya, aku mau ngasih tahu ada satu mitos lagi nih tentang lampor yang ternyata konon katanya lampor juga digambarkan sebagai hantu ketuk pintu. Yakni siapapun yang pintu rumahnya diketuk oleh lampor dan membukakannya, konon akan jatuh sakit bahkan meninggal dunia. Nah, inilah yang dialami oleh pemilik akun TikTok @myproduction03 berikut. Pemilik video ini bercerita kala itu dia sedang di rumah sendirian. Namun, tiba-tiba ada yang mengetuk pintu dengan suara yang sangat besar bahkan nyaris seperti menggedor. Padahal ketika dicek keluar tidak ada siapa-siapa di sana. Namun karena dia percaya dengan keberadaan lampor, untungnya dia tidak membuka pintu tersebut. Jika dilihat dari video tadi, ternyata ada banyak warganet yang juga berkomentar di situ bahwa mereka ini mengaku pernah mengalami atau didatangi lampor yang mengetok-ngetok pintu rumah mereka. Kebanyakan dari mereka bilang kalau rumah kita diketok-ketok oleh sesuatu yang tak kasat mata. Jika dilihat dari komentar-komentar di video tadi, ternyata ada sejumlah warganet yang mengaku pernah mengalami kejadian serupa, yakni didatangi oleh lampor yang mengetok-ngetok pintu rumah mereka. Kebanyakan dari mereka bilang, jika kita mengalami hal tersebut, maka sebaiknya langsung mematikan lampu dan menutup semua pintu dan jendela agar lampor tersebut pergi. Selain cerita pengalaman mistis warganet terkait lampor tadi, masih ada lagi beberapa kepercayaan masyarakat seputar lampor. Yang pertama, kepercayaan masyarakat Jawa Timur yang menyebut bahwa lampor muncul bersamaan dengan wabah penyakit. Konon, orang yang terkena penyakit akan dibunuh lampor dalam tidurnya. Kemudian, siapa saja yang didatangi oleh lampor pada malam hari, maka akan diculik menggunakan keranda dan dicekik. Jika hal ini terjadi, maka orang tersebut akan mati seketika. Tapi, kalaupun ada yang berhasil pulang setelah diculik oleh lampor, dia akan kembali dengan keadaan linglung, amnesia, bahkan trauma hingga kehilangan kewarasannya. Karena kisah lampor inilah masih banyak masyarakat-masyarakat di daerah yang melarang warganya untuk keluar pada malam hari. Ada pula tanda-tanda kemunculan lampor. Selain kemunculannya yang berupa angin kencang dari laut selatan, tanda lainnya adalah suara berisik yang dikaitkan dengan istilah welwo atau istilah dalam bahasa Jawa yang artinya ian dijawil, ian digowo, atau bahasa Indonesianya dicolek atau dibawa pergi. Meski menyeramkan, tapi lampor diyakini juga mempunyai kelemahan. Lampor dipercaya tidak bisa duduk atau jongkok karena mereka cenderung mendatangi korban yang tidur di atas dipan atau kasur. Untuk menghindarinya, sejumlah masyarakat yang percaya memilih untuk tidur di lantai atau di bawah dipan. Well, Sobat Brilio, itu dia tadi pembahasan seputar lampor. Terlepas dari cerita-cerita mistisnya dan juga kepercayaan-kepercayaan tadi, lampor masih menjadi salah satu urban legend di Indonesia. Jika kalian punya tanggapan tentang fenomena mistis lampor ini, silakan tulis di kolom komentar. Dan jika kalian punya cerita atau pengalaman-pengalaman horor versi kalian, boleh banget kirim tulisan kalian ke email newsvideo@brilio.net untuk dibacakan di sini. Terima kasih buat kalian semua yang sudah nonton. Aku Dianuswantari pamit. See you on the next episode.